Selamat pagi, kaula muda. Saya Wayan Supatno, Pak Tani. Pagi ini sambil olahraga, membekali para kaula muda agar menjadi entrepreneur, pengusaha, pebisnis, cipta lapangan pekerjaan, meniadakan pengangguran, cetak pajak devisa jumlah besar rutin jangka panjang sehingga hidupnya bermanfaat untuk orang banyak jangka panjang. Topiknya kali ini momentum bisnis. Mentor saya dulu mengajari agar kita belajar dari burung elang. Artinya bahwa kita harus bermental intuitif, melihat peluang bisnis dan jauh di sana, cepat, responsif dengan percepatan waktu yang tinggi. Makanan mudah didapat. Yang pada akhirnya tidak perlu kita selalu mengeluh dan menyalahkan keadaan. Ya, harus menyadari bahwa aset terbesar untuk menjadi pebisnis sejati adalah pribadi kita, bukan harta kita. Itu. Dan itu yang selalu saya terapkan dalam diri saya. Saya punya komitmen harus menjadi insan terpilih, insan prioritas, bukan sekedarnya. Bukan, itu prinsip dalam hidup saya dulu waktu mengawali bisnis. Contoh konkret momentum bisnis. Tahun 1995 saya melihat cangkang menggunung di banyak pabrik kelapa sawit. Jadi beban perusahaan karena statusnya limbah. Sisi lain, saya melihat ada batu bara tiap hari diangkuti tronton untuk dibakar begitu saja jadi steam boiler di pabrik kertas raksasa di Porsea. Ketika saya uji mutu, ternyata kalorinya sama, membakar batu bara dan cangkang sawit untuk merebus air satu kaleng. Saya uji satu truk, ternyata gol. Saya sadar ada pesaing saya, saudaranya pemilik pabrik raksasa tersebut mau mengambil ide gagasan bisnis saya. Lalu CEO-nya minta diuji lagi satu tronton lagi. Karena tahu saya tidak punya uang, tapi saya paksakan. Ini kesempatan emas, ini momentum emas, ini ruas emas. Saya kirim satu tronton, ternyata gol. Nah, saya dapat royalti 5 tahun, tiap hari 4 tronton atau 100 ton, menggantikan batu bara 80%. Artinya pesaing saya kalah. Begitu saya jalani, ternyata hari-hari saya diledehin orang. Hari gini bisnisnya jualan sampah. Yang berkicau bukan orang yang hebat, bukan. Tapi orang yang tidak pernah berbuat apapun juga. Sukanya menyalahkan orang lain, sukanya berkeluh kesah, sukanya merasa benar, sukanya merasa hebat, padahal dia hanya bagi burung kecil di mata burung elang. Ya berkicau tiap hari. Cipta sampah, sampah waktu, sampah energi, limbah. Tidak ada arti hidup seperti itu. Lalu saya tekuni selama 5 tahun. Apa yang terjadi? 5 tahun saya punya tabungan 6,7 miliar modal dengkul. Karena saya pakai otaknya orang, modalnya orang, waktunya orang, tenaganya orang. Saya bangun diri saya untuk bisnis. Tuh, yang berkicau tidak dapat apapun juga. Pesaing saya jadikan mitra bisnis saya. Saya kira itu, kaula muda, mari membangun diri kita menjadi insan pebisnis sejati yang responsif terhadap momentum bisnis dan memacu percepatan untuk menangkap peluang. Semoga bermanfaat. Salam saya dari Wayan Supatno, Pak Tani, di Kota Wisata Cibubur. Kali prinsip pengusaha tidak punya otak pinter pakai otaknya orang lain. Nggak punya modal pakai modal orang lain. Nggak punya dengkulnya orang lain. Kita leadershipnya saja. Kita aja. Ya, terima kasih Pak Ya. Wayan.